Perkenalkan, nama saya Andres Sagara. Perkenalkan, nama saya Ridwan Simanjuntak. Perkenalkan, nama saya Bart Sitoha. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai porifera. Perlu teman-teman ketahui bahwa porifera ini adalah kelompok dari invertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jadi kami di sini akan membahas ciri-ciri dari porifera, klasifikasi dari porifera, sistem pencernaan makanan dari porifera, tipe saluran air pada porifera, dan cara reproduksi. Baik, porifera. Porifera adalah hewan yang memiliki pori-pori ataupun dapat kita pahami sebagai lubang-lubang kecil. Teman-teman perlu mengetahui bahwa porifera juga memiliki spermosol. Spermosol itu adalah ruangan. Porifera dapat hidup di laut. Porifera ini dikatakan sebagai hewan yang sederhana. Mengapa? Jawabannya adalah karena organ yang terdapat pada porifera itu belum sempurna, melainkan masih hanya berupa jaringan. Fase hidup porifera itu ada dua. Yang pertama ada medusa ataupun dapat kita pahami sebagai fase hidup bebas, dan yang kedua ada sesil, yaitu fase hidup menetap. Bentuk tubuhnya ada berbagai macam seperti jambangan, piala, trompet, dan bercabang-cabang seperti tumbuhan. Lalu lanjut, porifera ini termasuk dalam golongan Cryptoblastic, yang dimana dapat kita mengerti Cryptoblastic sebagai hewan yang memiliki lapisan tubuh. Ada 3 lapisan tubuh. Yang pertama ada kulit luar, lalu kulit tengah, dan kulit dalam. Kulit tengahnya ini memiliki 2 sel. Yang pertama ada sel ameloid, yaitu sel yang mengangkut zat makanan dan sisa-sisa metabolisme. Yang kedua ada sel scleroplis, yaitu sel yang membentuk spikula. Spikula ini adalah duri-duri. Jadi sel ini membentuk duri-duri. Lalu ada kulit dalam. Kulit dalam itu mengandung koanisit, yang dimana koanisit ini dapat kita pahami juga sebagai sel leher yang berfungsi untuk mencerna makanan. Lalu lanjut, cara reproduksi dari porifera dilanjutkan oleh Ridwan Simanjuntak. Cara reproduksi porifera. Pertama, secara seksual, yaitu cara pembentukan kuncup atau tunas. Yang kedua, secara seksual, yaitu fertilisasi, perkawinan, atau penyatuan sel sperma dan ovum. Jadi teman-teman di sini secara seksual ataupun secara tidak kawinnya mereka dengan cara pembentukan kuncup ataupun tunas, sedangkan seksual ini melalui fertilisasi ataupun perkawinan, yang dimana sel sperma dari individu jantan dan sel ovum dari individu betina itu menyatu. Oke, masuk ke dasar klasifikasi yang akan dijelaskan oleh Bartolomeus. Dasar klasifikasi berdasarkan zat pembentuknya, berdasarkan spikula. Ada beberapa zat. Yang pertama kalkarea, golongan yang spikulanya dari zat kapur. Yang kedua juga ada hexatinanida, golongan yang spikulanya dari zat persik. Dan yang ada yang ketiga Demospongiae, tidak ada zat spikulanya. Lalu masuk juga di saluran air akan dijelaskan oleh Andres Immanuel Sagara. Ada 3 tipe saluran air yang terdapat pada porifera. Yang pertama itu askon. Askon itu mana lubang ostimnya dihubungkan dengan saluran lurus ke sponsor. Yang kedua itu ada sigon. Sigon itu di mana lubang-lubang ostimnya dihubungkan dengan saluran cabang-cabang rongga-rongga menuju sponsor. Yang ketiga itu ada leukon. Leukon itu di mana lubang-lubang ostimnya dihubungkan dengan saluran bercabang-cabang dengan rongga yang tidak terhubung dengan sponsor. Jadi teman-teman agar dapat lebih memahami, kita harus tahu
pengertian dari kata kuncinya. Di sini ada dua istilah. Yang pertama ada ostium dan sponsor. Sponsor tadi kan kami sudah katakan sponsor itu adalah ruangan, sedangkan ostium itu adalah pori-pori tempat masuknya ataupun jalan masuknya bagi air. Lalu masuk ke sistem pencernaan makanan pada porifera. Sistem pencernaan makanan pada porifera itu berlangsung secara intraseluler, yang dimana dia dari dua kata, inert di dalam, sedangkan seluler ataupun sel. Jadi pengertian ini dapat kita rangkum sebagai dicerna di dalam sel. Lalu di sini ada poin yang kedua, itu ada vakuola makanan. Vakuola makanan itu adalah sebagai tempat pencernaan makanan bagi si porifera. Lalu ada oskulum. Oskulum ini sebagai tempat mengeluarkan sisa-sisa makanan yang telah diproduksikan. Lalu di sini ada plankton. Kelompok plankton itu ada dua, yaitu zooplankton serta phytoplankton. Zooplankton ini adalah kelompok hewan, sedangkan phytoplankton ini adalah plankton kelompok tumbuhan. Plankton ini dan keduanya ini merupakan makanan dari si porifera. Oke, baik. Mungkin sekian penjelasan mengenai porifera dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.